Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dwi Joki Satria, saya absen 19. Perkenalkan, nama saya Dewi Devi, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Nikades Maharani, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nikoma Anjana Satri, nomor absen 25. Ini kelompok kami akan menjelaskan apa itu mimamsa darsana. Ada 3 poin yang kami tulis. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada penutup. Oke, jadi yang pertama ada pendahuluan. Jadi mimamsa darsana adalah salah satu dari 6 sistem filsafat Hindu yang secara khusus berfokus pada penyelidikan dan penafsiran otoritas dan kewajiban dari bagian awal kitab suci Weda, terutama yang berkaitan dengan ritual, upacara, dan dharma. Nah, kata darsana ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari urat kata DRS yang artinya melihat, selanjutnya menjadi kata darsana yang artinya penglihatan atau pandangan. Nah, mimamsa darsana atau purwa mimamsa muncul sebagai sistem filsafat Hindu untuk menjawab tantangan dan kebutuhan interpretatif seputar pelaksanaan ritual dan kewajiban yang terdapat dalam bagian awal kitab suci Weda. Di sini ada isi atau pembahasan. Ada Satdarsana 6 aliran filsafat. Yang pertama ada Nyanya Darsana, menjelaskan cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Yang kedua ada Vaisesika Darsana, berfokus pada kategori-kategori disebut pidato yang membentuk alam semesta. Yang ketiga ada Samkhya Darsana, mengajarkan bahwa realitas terdiri dari 2 prinsip abadi yang terpisah. Yang keempat ada Yoga Darsana, menerima metafisika Samkhya namun menambahkan konsep Iswara sebagai objek meditasi. Yang kelima ada Mimamsa Darsana, menegaskan bahwa dharma hanya dapat diketahui melalui perintah Weda. Yang keenam ada Vedanta Darsana, yang berarti akhir Weda. Weda Anta adalah puncak dari seluruh ajaran Weda. Selanjutnya kita akan membahas inti dari materi kita, yaitu Mimamsa Darsana. Mimamsa Darsana juga disebut purwa mimamsa atau karma mimamsa, adalah penyelidikan ke dalam bagian awal kitab suci Weda yang berurusan dengan masalah mantra dan brahma, yaitu ritual-ritual Weda. Fokus utamanya adalah karma atau tindakan ritual, dan dharma yaitu kewajiban suci. Tokoh pendiri Maharshi Jaimini yang menulis kitab Mimamsa Sutra. Tujuan inti Mimamsa Sutra pertama berbunyi Adhato Dharma Jinasa, yang berarti keinginan untuk mengetahui dharma atau kewajiban yang terkandung dalam pelaksanaan upacara dan umpan-umpan Weda. 2 poin sifat ajaran dan otoritas. Mimamsa adalah sistem filsafat yang bersifat pluralitas dan realitas. Mimamsa dipandang sebagai suatu sistem penafsiran Weda untuk menafsirkan bagian ritual dalam pengertian arti yang sebenarnya bukan cabang filsafat dalam arti biasa. Weda dipandang sebagai sumber kebenaran yang mutlak, bersifat kekal dan tanpa penyusut, baik oleh manusia maupun Tuhan. Yang ketiga ada konsep pengetahuan atau epistemologi. Dalam mimamsa dikenal 2 jenis pengetahuan. Yang pertama ada immediati, langsung. Pengetahuan yang terjadi secara tiba-tiba, langsung dan tidak terpisahkan. Objeknya haruslah sesuatu yang ada atau zaat. Pengetahuan tiba-tiba yang tidak dapat disebut nirwakalpa, pratyaksa atau alocana. Nah, yang keempat ada sumber pengetahuan atau kebenaran atau pramana. Menurut Prabhakara dan Kumarila, sumber pengetahuan kebenaran atau pramana, pratyaksa, pengamatan langsung. Yang kedua ada anumana, penyimpulan. Yang
ketiga ada sabda, kesaksian, kitab suci atau orang bijak. Yang keempat ada upamana, mengadakan perbandingan. Yang kelima ada artopati, penyimpulan dari keadaan. Yang keenam ada upalabdi, pengamatan ketidakadaan atau non konsepsi ditambahkan oleh kumarila. Yang kelima ada karma, jiwa dan apurva. Karma dan sorga, pelaksanaan kegiatan ritual yang dilarang atau nisida karma harus dihindari. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan yang diatur Weda adalah sadona adalah pencapaian sorga atau swarga. Konsep apurva untuk menghubungkan pelaksanaan ritual dengan pahalanya di masa depan, Mimamsa mengajukan konsep apurva. Apurva adalah kekuatan atau potensi yang melestarikan dampak dari ritual. Adersta bertindak sebagai mata rantai yang diperlukan antara kerja dengan hasilnya. Pandangan tentang jiwa atau Atman. Diyakini banyak dan tak terhingga, bersifat kekal, ada di mana-mana dan meliputi segala sesuatu. Jiwa mengalami awidya dan kena karma wasana atau ikatan karma. Tujuan akhir dan perbedaan pandangan. Menurut Jaimini, tidak mempercayai adanya moksa atau pembebasan total dari kelahiran kembali, dan hanya mempercayai keberadaan surga atau sorga yang dicapai melalui karma atau korban. Menurut Kumarila Bhatto, mendekati pandangan Vedanta dan menyatakan bahwa Weda disusun oleh Tuhan dan mencapai Brahman dalam wujud moksa atau keadaan yang positif baginya, yang merupakan realisasi dari Atman. Menurut Prabhakara, menyatakan pembebasan mutlak atau moksa disebabkan hilangnya dharma dan adharma secara total, yang kerjanya disebabkan oleh kelahiran kembali. Hanya dengan karma saja tak akan dapat mencapai pembebasan akhir. Yang adalah secara umum materi ini menjadikan sistem kepercayaan atau filosofi dari ajaran India kuno seperti Dharma atau Karma, atau interpretasi modern dari nama Miroslav yang berfokus pada ketergantungan pada lingkungan sebagai sumber keberlangsungan, yang terdengar di Dharma, dapat menentukan Dharma atau pahala, tujuan hidup adalah mencapai surga sebagai ganjaran karma atau pembebasan, dan yang terakhir yaitu penolakan terhadap pengetahuan subjektif dan penekanan pada realitas objektif. Di sini kita akan menunjukkan contoh kegiatan Mimamsa Darsana. Itulah contoh dari kegiatan Mimamsa Darsana. Dalam persembahyangannya terdapat ritual dalam mencapai moksa. Jadi sekian video dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.